Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan kakak-kakak Kids Ministry lainnya. Ada Kak Susi M, Kak Floren, dan Kak Heni. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Meskipun lewat online, kita tetap bersyukur. Nah, adik-adik, sebelum itu kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita semua adalah anak raja. Kita adalah anak pilihan Tuhan. Yuk, kita sama-sama mau nyanyikan satu pujian, Aku Anak Raja. Kita sambil bertepuk tangan dan kita juga sambil berperaga, ya. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Aku anak raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya. Ikuti kakak dalam hati. Tuhan Yesus, bersyukur di mana hari ini ya Tuhan kami boleh datang, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kiranya juga Engkau yang sertai setiap kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan ini sama seperti minggu lalu yang terdapat di kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 11. Yuk kita hafalkan sama-sama ya, adik-adik bisa ikuti gerakan kakak-kakaknya yang ada di depan. Oke? 1, 2, 3. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke, adik-adik, kita sudah menghafalkan ayat hafalan. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Sandy. Tapi sebelum itu kita mau angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Yang mengajarkan kita, meskipun kita kecil, kita lemah, kita tetap miliknya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita nyanyikan, Yesus sayang padaku. Aku ini milik
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menghafalkan ayat hafalan. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, gimana kabar adik-adik selama 1 minggu ini? Kakak berharap kabar adik baik-baik aja ya. Nah, pada hari ini kakak akan menceritakan tentang perumpamaan seorang penabur. Namun sebelum itu, kakak mau mengajak adik-adik untuk ambil sikap doanya. Kita sama-sama mau berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya kita dapat duduk diam, kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ayo adik-adik, sikap doanya, lipat tangan, tutup matanya, kakak pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kami masih bisa ikut ibadah online ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Engkau memberkati setiap diri kami, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik. Tuhan, kami ucap syukur juga untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa ibadah secara online. Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit, ataupun yang lagi enggak enak badan. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berkati mereka supaya mereka dapat sembuh. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita kakak tentang seorang penabur. Nah, seorang penabur sama kaitannya dengan seorang petani. Nah, ada yang tahu nggak adik-adik petani itu apa? Petani itu siapa? Atau apakah ada di antara adik-adik yang punya orang tuanya, yang pekerjaannya sebagai petani? Pasti ada ya. Nah, lalu kakak mau tanya lagi nih. Adik-adik tahu nggak gimana cara petani menanam padi? Ada yang tahu? Nah, kalau tidak tahu, kakak kasih tahu. Lalu pertama, para petani itu mengumpulkan padi, menanam padi di sebidang tanah yang sudah dipersiapkan. Setelah itu, setelah benih-benih yang ditaburkan, tumbuh batang-batang yang halus. Setelah itu dipindahkan ke sawah, dan di sawah nanti padi tadi akan tumbuh tangkai-tangkai yang berisi bulir-bulir padi. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa lama. Setelah padi itu menguning dan akhirnya padi itu siap dipanen. Nah, begitu cara para petani menanam padi. Nah, sama kaitannya juga pada waktu zaman Tuhan Yesus, para petani juga melakukan hal yang sama seperti para petani menanam padi. Cuman bedanya, caranya sama, cuman bedanya itu para petani pada waktu zaman Tuhan Yesus, mereka tidak menanam padi, melainkan mereka menanam gandum. Nah, pada suatu hari Yesus bercerita tentang seorang penabur di dalam cerita Alkitab. Yuk adik-adik, kita sama-sama dengarkan cerita Alkitabnya. Nah, adik-adik, sebelum kakak masuk ke dalam cerita Alkitab, kakak mau kasih tahu sesuatu supaya adik-adik bisa lebih memahami apa yang kakak sampaikan di dalam cerita ini. Jadi, benih-benih yang dimaksud dalam cerita ini adalah firman Tuhan. Jadi, kakak ulangi ya. Benih-benih yang dimaksud dalam cerita ini diumpamakan sebagai firman Tuhan. Baiklah, kakak masuk ke dalam cerita Alkitab. Pada saat itu, pagi-pagi sekali, seorang petani pergi ke ladangnya dengan membawa benih-benih gandum. Sesampainya di ladang, petani mengambil benih-benih dari kantongnya dan menaburnya dari kiri ke kanan. Petani itu sudah terlatih untuk menabur ribuan benih. Tapi kadang-kadang ada benih yang jatuh terlalu jauh sampai ke pinggir jalan. Akhirnya ladang seluruhnya ditaburi.
Dengan rasa puas, petani itu menarik nafas panjang, kemudian duduk di pinggir ladangnya untuk beristirahat. Tak lama setelah petani itu duduk, ia memperhatikan sesuatu. Kayaknya ada sesuatu di pinggir ladang itu, di ujung ladang itu. Ternyata Pak petani memperhatikan sesuatu. Di ujung sana, ia melihat burung-burung turun ke ladangnya. Ada yang tahu nggak kenapa burung-burung itu turun ke ladangnya? Nah, pasti burung-burung itu mencari benih-benih yang jatuh di pinggir jalan dan memakannya. Tetapi Pak petani itu tidak sedih ataupun khawatir. Mengapa? Karena benih-benih yang lain sudah ditutupi tanah. Nah, pasti burung-burung itu hanya memakan benih yang jatuh di pinggir jalan saja. Terus, setelah beberapa minggu, petani melihat gandum-gandum mulai bertunas. Warnanya hijau keputih-putihan. Pak petani memperhatikan gandum-gandumnya dan ada beberapa yang tumbuh di tempat yang masih ada batu di bawah tanah. Gandum-gandum itu pun tidak punya kesempatan untuk berakar dengan baik. Dan beberapa hari kemudian, di mana matahari bersinar dengan terik, tunas-tunas itu layu dan tidak bisa diharapkan untuk bertumbuh lagi. Tidak hanya benih yang di tempat berbatu. Beberapa hari kemudian, Pak petani memperhatikan lagi dan melihat tangkai gandum yang tumbuh bersama di antara semak duri. Semak duri itu jauh lebih tinggi dan kuat, sehingga tunas-tunas gandum terhimpit di bawahnya. Tapi Pak petani itu tetap senang melihat yang lain tetap berdiri tegak dan berharap gandumnya akan bertumbuh baik dan subur sehingga menghasilkan banyak bulir-bulir gandumnya. Dan akhirnya ladang si petani mulai menguning. Yeay! Dan tibalah waktu untuk panen. Sungguh senang hati Pak petani melihat hasil yang memuaskan. Ada yang menghasilkan 30 biji, 60 biji, bahkan ada yang 100 biji. Nah, sampai di sini cerita Tuhan Yesus. Semua orang yang mendengarnya mulai berdiri. Mereka sangat bingung. Apa sih maksud Tuhan Yesus cerita tentang seorang penabur ini? Nah, Tuhan menjelaskan arti cerita yang disebut perumpamaan. Orang yang menabur benih adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan. Benih-benih yang ditaburkan diumpamakan dengan firman Tuhan yang diberitakan dengan limpahnya kepada banyak orang. Orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak membuka hati, tidak mau menerima, dan karena itu juga tidak dapat mengerti. Hati mereka seperti tanah yang keras di tepi jalan. Oleh sebab itu, iblis datang dan merampas firman Tuhan dari hati mereka. Nah, itulah benih yang jatuh di tepi jalan. Benih yang jatuh di tepi jalan dan dimakan oleh burung. Tuhan mengumpamakannya seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak membuka hati dan tidak mau menerimanya. Sehingga iblis datang dan merampas firman Tuhan dari hati mereka. Ada juga yang menerima firman Tuhan dengan senang hati dan semangat, tapi mereka diejek dan dianiaya karena percaya Tuhan. Akhirnya mereka tidak senang lagi dengan firman Tuhan. Mereka menjadi putus asa dan lemah seperti tanaman yang layu di bawah terik panas matahari. Nah, benih yang tumbuh di tempat berbatu ini Tuhan mengumpamakannya seperti orang yang menerima firman Tuhan dengan senang hati, tapi setelah mereka diejek dan dianiaya karena percaya Tuhan Yesus, akhirnya mereka tidak senang lagi dengan firman Tuhan. Mereka menjadi putus asa dan lemas, seperti tanaman yang layu di bawah terik matahari. Mereka menjadi lelah, menjadi malas untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan yang terakhir,
Ada juga mereka yang datang untuk mendengar firman Tuhan, tapi hati mereka penuh dengan pikiran yang macam-macam. Mereka berpikir tentang apa yang mereka miliki sekarang, tentang apa yang mereka harus makan dan minum, sehingga mereka tidak bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Keinginan dan kekhawatiran itu seperti semak duri yang menghimpit firman Tuhan di dalam hati mereka. Inilah tentang benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri. Diumpamakan Tuhan Yesus seperti orang yang mau mendengar firman Tuhan, tapi hati mereka masih banyak pikiran yang macam-macam, yang masih ragu tentang Tuhan yang bisa mencukupkan kehidupan mereka. Tetapi ada juga loh orang yang hatinya seperti tanah yang bersih dan baik, tidak keras dan tidak berbatu, apalagi bersemak duri. Firman Tuhan yang jatuh ke dalam hati yang seperti itu akan bertumbuh dengan baik, berakar, dan kemudian mengeluarkan buah berlipat ganda. Mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang diajar oleh firman Tuhan. Itulah benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, ini diumpamakan dengan benih yang jatuh ke dalam tanah yang bertumbuh dan akhirnya bisa dipanen. Itulah yang diumpamakan Tuhan Yesus dalam cerita ini. Jadi, adik-adik sekalian, dari perumpamaan ini, adik-adik pengen jadi benih yang seperti apa? Benih yang seperti benih yang dimakan burung, atau benih yang tumbuh di tempat berbatu, atau benih-benih yang terhimpit di bawah semak duri. Nah, kakak berharapnya sih adik-adik mau menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik dan bersih, dan tidak bersemak duri dan tidak berbatu, sehingga benih itu dapat bertumbuh menjadi besar dan berbuah. Nah, begitu juga dengan hati kita. Kalau hati kita bersih, hati kita tidak bersemak duri, hati kita tidak penuh dengan keraguan, firman Tuhan yang telah disampaikan akan tanam di dalam hati kita yang bersih dan akan bertumbuh dan berbuah yang berlipat ganda. Nah, adik-adik, itulah cerita Alkitab hari ini yang kakak sampaikan. Baiklah adik-adik, makna cerita yang kakak sampaikan tadi adalah hendaknya hati kita seperti tanah yang baik, tanah yang tidak keras, tidak berbatu, dan tidak bersemak duri. Mengapa? Karena supaya setiap firman yang ditanam dalam hati kita dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah berlipat ganda. Nah, adik-adik, hendaknya kita mempunyai hati yang bersih supaya setiap firman yang kita sudah dengar, yang kita dengarkan dari kakak-kakak sekolah minggu yang telah disampaikan, dapat ditanam dalam hati kita dan dapat bertumbuh. Yuk adik-adik, mari kita sama-sama melakukan setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada kita lewat kakak-kakak sekolah minggu atau yang lainnya. Yuk adik-adik, kita sama-sama belajar untuk menaati firman Tuhan yang telah disampaikan. Nah adik-adik, baiklah cerita kakak cukup sampai di sini. Sebelum kakak mengakhiri cerita ini, kakak mau ngajak adik-adik kembali berdoa. Yuk adik-adik, siapkan hati dan pikirannya, kita berdoa. Adik-adik ikut di dalam hati. Kakak memimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami telah dengar bisa kami melakukannya di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Dan ya Tuhan, pimpin kami supaya punya hati yang bersih, yang tidak berbatu dan tidak bersemak duri, sehingga firman Tuhan yang telah ditabur ke dalam hati kami boleh bertumbuh.
Hanya ini Tuhan, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Engkau. Engkau yang berkati, Engkau yang lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian dari cerita kakak hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Sandy. Nah, untuk meresponinya kita mau angkat satu pujian ya. Burung pipit. Sambil bertepuk tangan ya kita. Burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti apa? Pasti Tuhan berkati. Oke adik-adik, ibadah kita tidak terasa sudah selesai. Kita mau angkat satu pujian Bapa terima kasih. Oke adik-adik, tidak terasa ibadah kita sudah selesai. Nah, tiba saatnya kita mau nyanyikan satu pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu, sehingga kami boleh datang, kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya juga Tuhan yang ajari setiap kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi anak yang taat akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik.